Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada saat ini, di rumah saja, sedang dalam perjalanan menuju kantor tempat kerja, mari beribadah sejenak. Kita menyanyi Bukende HKBP nomor 114 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Renungan harian Jumat 22 Mei 2020 dari kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 12 mengatakan, ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Demikian firman Tuhan. Ada sebuah iklan rokok di televisi menggambarkan seseorang menemukan botol ajaib. Dan ketika dia membuka botol tersebut, keluarlah jin dari dalam botol dan berkata, "Berikan 1 permintaan." Aku beri 1 permintaan. Enggak. Iklan tersebut memang tidak menggambarkan bagaimana jin tersebut memenuhi permintaan orang itu. Lantas saya berpikir, bagaimana jika Tuhan kita di dalam Yesus Kristus mengatakan demikian, "Berikan saya 1 permintaan, maka saya akan memberikannya kepadamu." Apa yang akan saudara minta? Dalam renungan hari ini, kita belajar firman Tuhan tentang bagaimana cara kita memberikan jawaban jika Tuhan mengatakan, "Berikan 1 permintaanmu." Kitab 2 Raja-Raja pasal 2 membicarakan tentang Elia dan Elisa, di mana sebentar lagi Elia akan diangkat Tuhan ke surga. Maka Elisa tidak mau jauh-jauh dari Elia. Dia terus merapat kepada Elia dan hendak memberikan suatu permintaan kepada Elia. Kemudian Tuhan menyuruh Elia agar pergi ke sungai Yordan. Dan dalam perjalanan itu, Elisa tahu bahwa Elia sebentar lagi akan diangkat Tuhan ke surga. Dan bersama dengan mereka ada 50 orang rombongan para nabi
yang hanya melihat mereka dari jauh, dari pinggiran Sungai Yordan. Di tepi Sungai Yordan, Elia mengambil jubahnya dan menggulungnya, kemudian memukulnya ke Sungai Yordan. Maka air Sungai Yordan terbelah dua. Kemudian Elia dan Elisa menyeberang dengan berjalan di dasar Sungai Yordan tersebut. Setelah sampai di seberang Sungai Yordan, Elia menawarkan kepada Elisa, "Apa yang kamu minta dari saya sebelum saya terangkat ke sorga?" Saudara-saudara, mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Maka Elisa pun menyampaikan permintaannya kepada Elia. Tetapi yang dia minta adalah 2 bagian dari roh Elia. Elisa tidak meminta kekayaan atau yang lainnya. Dan Elia menyanggupi permintaan dari Elisa tersebut dengan satu syarat. Asalkan Elisa melihat ketika Elia terangkat ke surga. Kemudian tiba-tiba datanglah kereta berapi dari surga mendekat kepada Elia. Kemudian Elia naik ke atas kereta berapi itu dan terangkatlah Elia ke surga. Nats renungan hari ini mengatakan, ketika Elisa melihat Elia terangkat oleh kereta berapi itu ke surga, ia berteriak, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Apa yang dapat kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat jauh? Biarkanlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Permintaan yang sulit, itulah harapanku. Dengar Elisa, jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah padamu. Jika tidak akan terjadi. Engkau tahu bahwa aku akan bersamamu sampai hari-hari terakhir. Dan aku juga ingin sekali engkau tinggal di dekatku hingga saat terakhir. Bapakku! Bapakku! Bapak! Dan Elisa beruntung karena dia melihat Elia terangkat ke surga. Dan terlebih ketika itu jubah Elia pun terjatuh. Elisa pun memungut jubah Elia tersebut, lalu berjalan kembali ke Sungai Yordan. Saat itu ke-50 para nabi yang menyaksikan kejadian tersebut, taulah mereka bahwa Elia sudah terangkat ke surga. Saudara-saudara, Elia menawarkan permintaan kepada Elisa, dan Elisa menjawabnya dengan sangat bijaksana. Ia meminta bagian dari roh Elia yang tentu saja tidak akan habis-habisnya di dalam kehidupan Elisa. Ini rahasia
permintaan. Jika Tuhan menawarkan permintaan kepada kita, apa yang akan Anda minta? Saudara-saudara, sekali lagi, jika Anda diberi kesempatan untuk meminta sesuatu kepada Tuhan, apa yang akan saudara minta? Mintalah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Matius 6 ayat 33. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, melalui Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk meminta kepada Tuhan dengan bijaksana, yaitu Roh Tuhan. Dan Tuhan sudah menyediakan itu melalui Yesus Kristus, yaitu Roh Kudus yang menghiburkan dan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu lah yang memampukan kami untuk kuat menghadapi segala tantangan hidup kami, dan di dalamnya kami mengabarkan kebaikan Tuhan. Secara khusus tantangan yang kami hadapi sekarang ini terpaan pandemi coronavirus COVID-19. Bantulah kami, tolonglah kami untuk menyaksikan, memberitakan kebaikan Tuhan di tengah terpaan pandemi ini dalam setiap gerak kehidupan kami. Ampunkan dosa kami dan berilah kesembuhan kepada setiap orang yang sedang mengalami sakit hingga hari ini. Berilah kami selamat dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 114 ayat 1. Ya Allah, kasihanilah semua umat-Mu yang syarat dengan dosanya bersujud padamu. Ya Bapa, kasihanilah, ampuni dosa umat-Mu oleh anak-Mu penebus dengan darahnya yang kudus di Golgota, di bukit Golgota. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.